Kasus kali ini berasal dari Raleigh, North Carolina, Amerika Serikat. Kasus yang membutuhkan hampir 6 tahun untuk menyatukan teka-teki, dan penyelidik mengaku di persidangan bahwa dia belum pernah menemukan hal seperti ini sebelumnya. Jason Young berasal dari North Carolina, di mana dia lahir tahun 1974. Jason tumbuh di keluarga biasa. Setelah dia lulus dari SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Negara bagian itu. Setelah lulus, Jason mendapatkan pekerjaan sebagai salesman di jaringan retail besar. Di tempat kerjanya, Jason membuktikan diri sebagai karyawan yang berharga dan menjanjikan dan dapat diandalkan. Dalam hubungannya dengan wanita, dia berubah-ubah dan sering berganti-ganti pasangan. Jason terkenal sebagai penggoda wanita, dan dia bangga karena hal itu. Michelle Mary Young lahir di New York pada bulan Februari 1977. Dia dibesarkan bersama adik perempuannya Meredith, dan mereka sangat dekat satu sama lain. Ibunya Linda sangat dekat dengan putri-putrinya dan mensupport anak-anaknya dalam perkembangan kemampuan dan bakat mereka. Sejak masa sekolahnya, Michelle menyukai hukum dan ekonomi, dan Michelle bermimpi untuk menjadikannya aktivitas Michelle di masa depan. Setelah Michelle lulus SMA, dia mendaftar ke beberapa perguruan tinggi, dan dia diterima di universitas di ibu kota North Carolina. Michelle rajin belajar di Fakultas Ekonomi dan Hukum, dan dia menerima gelar master di bidang ini. Setelah Michelle lulus kuliah, dia diterima di posisi tinggi di kantor akuntan terkemuka di negara bagian itu. Michelle mendapatkan penghasilan cukup untuk menghidupi dirinya sendiri, dan dia mempunyai rencana besar untuk dirinya sendiri. Michelle memutuskan untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-24 tahun di salah satu tempat hiburan populer dengan teman-teman dekat dan koleganya. Mereka sungguh menikmati hidup mereka ketika beberapa orang asing dengan canggung berbalik dan menjatuhkan gelas dengan koktail dari tangan Michelle. Pria itu segera meminta maaf dan untuk menebus kesalahannya, pria itu membelikan Michelle koktail yang baru. Laki-laki muda itu adalah Jason Young, dan Michelle yang muda dan cantik segera menarik perhatian Jason. Jason duduk di meja Michelle, dan mereka mulai percakapan dengan banyak bercanda, mencoba untuk menarik perhatian Michelle. Dan di penghujung malam, Jason mengajak Michelle berkencan. Michelle menerima ajakan itu dan menganggap itu adalah sebagai hadiah ulang tahunnya. Kedua pasangan itu berkomunikasi, dan segera mereka menyadari mereka punya banyak kesamaan. Mereka kuliah di universitas yang sama, meskipun Jason lulus 3 tahun sebelumnya. Mereka dengan cepat memulai hubungan romantis, tetapi untuk tinggal bersama dan menikah adalah hal yang mustahil. Pada awal hubungannya dengan Michelle, Jason masih tinggal dengan orang tuanya di Brevard, dan dia akan dengan berani pergi ke Raleigh untuk mengunjungi pacarnya Michelle di akhir pekan. Pada pertemuan ini, Michelle memberitahukan kekasihnya bahwa dirinya hamil. Berita ini mengejutkan mereka berdua, karena mereka berdua belum siap dengan kelahiran bayi. Pasangan muda yang sedang bersemangat bekerja, meninggalkan karir, dan belum siap menikah. Michelle yang mengatakan itu pada awalnya, tapi Michelle tidak ingin menggugurkan bayinya dan dia ingin mempertahankannya. Jason butuh sebulan untuk memikirkan situasi tersebut. Setelah itu, Jason pindah ke Raleigh untuk dekat dengan pacarnya. Setelah beberapa bulan, pasangan ini menikah. Mereka menikah bukan karena alasan cinta atau karena kelahiran bayi, tapi karena kurangnya uang asuransi kesehatan Michelle. Melahirkan bayi akan menghabiskan banyak uang, tetapi dengan menikah, mereka akan bisa menghindari biaya itu.
Anak perempuan pasangan muda itu lahir pada musim semi tahun 2004 dan diberi nama Cassidy Elizabeth. Michelle langsung disibukkan dengan kesibukan rumah tangganya. Ibu dan saudara perempuannya membantu Michelle. Keluarga Michelle dengan tenang menerima bayi Cassidy. Ibu dan adik perempuan Michelle agak khawatir dengan Jason. Mereka berusaha untuk menghindari konflik dengan Jason. Pada tahun yang sama, pasangan muda itu pindah ke rumah mereka yang besar, yang berlokasi di lokasi yang tenang dan indah. Ibu Michelle, Linda, yang mengunjungi anak dan cucunya, segera menyadari adanya suasana yang tegang di dalam keluarga itu. Menantunya Jason terlalu emosional, tetapi Michelle akan berusaha menenangkan pertengkaran itu. Dan di depan umum, Michelle akan bersikap sebagai ibu dan istri yang bahagia. Hanya Linda yang tahu apa yang terjadi kepada putrinya. Ketika Cassidy berusia 2 tahun, Michelle hamil lagi. Michelle dengan hati-hati menyampaikan kabar itu kepada Jason. Tapi Jason bereaksi tenang dan bahkan tampak senang akan hal itu. Segera keluarga itu melakukan perjalanan ke Brevard untuk memberitahu kabar baik itu kepada orang tua Jason. Mereka datang berkunjung pada akhir pekan dan pada hari pertama mereka merayakan kedatangan calon keluarga baru. Di hari berikutnya, Jason dan Michelle meninggalkan Cassidy bersama kakek neneknya. Pasangan itu pergi ke restoran untuk merayakan momen itu bersama. Ketika pasangan itu sedang dalam perjalanan pulang, Jason yang mengemudikan mobil melakukan koreksi berlebihan pada setir mobil, dan mobil keluar dari jalan menuju jurang. Pasangan itu ketakutan dengan beberapa lecet dan memar, tapi nyawa mereka tidak terancam. Namun, Michelle sangat khawatir dengan kehamilannya. Jason menganggapnya dengan tenang. Kecelakaan dan kehilangan seorang anak dan ketidakpedulian Jason yang aneh, semua itu terlihat aneh. Nanti, Linda menganggap kecelakaan itu sebagai pertanda buruk yang tidak mendapat perhatian pada saat itu. Pasangan muda itu memiliki seorang teman bernama Michelle Manny yang mereka kenal sejak mereka di universitas. Mereka tidak saling bertemu selama beberapa lama, tapi pada musim semi tahun 2006, tak lama sebelum kecelakaan, Jason selama perjalanan kerja secara tidak sengaja bertemu kenalan lamanya itu. Jason menceritakannya kepada istrinya Michelle. Bersama mereka ingin mengundang Michelle Manny ke rumah mereka. Michelle Manny setuju untuk datang, tapi selama kunjungannya, Michelle Manny mulai mengeluh kehidupan keluarganya yang tidak bahagia dan masalah hubungannya dengan suaminya. Pada saat yang sama, Michelle Manny terus memuji Jason dan memberitahu istrinya betapa beruntungnya dia. Michelle yang hamil entah mengapa tidak merasa khawatir dengan perilaku tamu seperti ini. Dia dengan tulus menghibur dan mendukung temannya. Jason tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggoda wanita sebelumnya, tapi hubungan ini dengan cepat melampaui batas. Jason Young dan Michelle Manny mulai menelpon satu sama lain hampir setiap hari, dan mereka menyelinap keluar untuk bertemu. Jason selalu mengatakan ketidakhadirannya sebagai perjalanan bisnis, dan istrinya tidak merasa curiga. Pada musim panas tahun 2006, Michelle menginformasikan kepada suaminya bahwa dia hamil lagi. Tapi kali ini Jason tidak bahagia sama sekali. Istrinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia merasa suaminya menjauh darinya. Tapi Michelle percaya ini karena keguguran yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Jason selama ini berpikir keras tentang bagaimana memutuskan ikatan perkawinan dengan kerugian paling sedikit. Pada awal bulan November, ketika Michelle sedang hamil 5 bulan, suaminya melakukan perjalanan bisnis lagi. Dia menempuh 480 km dengan mobilnya.
dan Jason sudah memesan kamar hotel di tengah perjalanan. Malam itu Michelle yang sedang hamil melakukan percakapan panjang dengan sahabatnya di telepon, membicarakan masalah di keluarganya, dan menyebutkan bahwa dia bertengkar dengan suaminya malam sebelum Jason pergi. Setelah percakapan itu, Michelle pergi ke lantai atas dan dia menidurkan putrinya dan tidur di sebelah putrinya. Sekitar jam 10 pagi, Jason sampai di hotel dan dia mengaku lelah dan langsung tidur. Pada kenyataannya, Jason mengamati semua pintu masuk dan keluar dan lokasi kamera CCTV. Jason merencanakan meninggalkan hotel dan kemudian kembali ke hotel tanpa terdeteksi. Jason sedang mempersiapkan alibi yang kuat, yang kira-kira akan menjadi kejahatan yang sempurna dan tidak pernah akan terungkap oleh polisi. Pada pagi harinya, Jason menelpon saudara perempuan istrinya untuk meminta bantuan. Jason bilang dia ingin memberi istrinya perhiasan untuk hadiah ulang tahun perkawinan mereka. Tetapi Jason secara tidak sengaja mengirim halaman dari toko online ke mesin fax rumahnya. Jason khawatir kalau Michelle akan melihat hadiah dari Jason dan tidak akan menjadi kejutan lagi. Kakak Michelle, meskipun dia tidak menyukai saudara iparnya, setuju untuk membantu Jason. Ketika Meredith sampai di rumah saudara perempuannya, Meredith masuk melalui pintu rahasia di garasi yang hanya diketahui anggota keluarga dan selalu tidak terkunci. Rumah itu mencurigakan, sepi meskipun surat-surat pemilik rumah, kunci dan dompet ada di lorong, menunjukkan kalau Michelle sedang ada di rumahnya. Ketika Meredith pergi ke lantai atas, Meredith melihat pintu kamar tidur terbuka lebar, tetapi Michelle dan keponakannya tidak menjawab panggilannya. Ketika Meredith masuk ke dalam kamar, Meredith melihat pemandangan yang mengerikan. Dia melihat Michelle terbaring dengan tengkorak retak di lantai di dekat tempat tidurnya dalam cairan merah miliknya. Bercak darah ada di mana-mana, di dinding, di perabotan, dan ada jejak kaki bayi berdarah terlihat di samping jasad Michelle. Michelle telah meninggal selama berjam-jam yang lalu. Kakaknya segera menelpon telepon darurat ketika tiba-tiba dia mendengar suara gemerisik di bawah tempat tidur. Meredith melihat ke sana dan dia melihat Cassidy sedang menatap Meredith dengan tatapan ketakutan. Cassidy tidak terluka, tapi dia ketakutan. Gadis kecil itu melihat kematian ibunya, dan dia menghabiskan berjam-jam di dekat jasad ibunya, yang dibuktikan oleh bekas telapak kaki kecil di lantai, serta mainan yang dibawa Cassidy kepada ibunya. Ahli forensik menemukan sejumlah memar, lecet, dan patah tulang pada jasad Michelle yang menunjukkan pemukulan dalam waktu yang lama dan brutal. Gigi Michelle tercabut dan tulang tengkoraknya retak dengan benda tumpul. Namun alat kejahatan tidak pernah ditemukan. Bantal berlumuran darah tergeletak di samping jasad dan bekas-bekasnya menandakan korban telah dibekap. Tidak ada yang dicuri dari rumah itu, yang berarti si pembunuh hanya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk membunuh. Selain itu, kunci pintu tidak dibobol. Tidak ada tanda masuk paksa yang menandakan pelakunya mempunyai kunci atau mengetahui tentang pintu rahasia yang lagi. Pintu rahasia ini hanya diketahui anggota keluarga. Kelihatan unik, pintu yang tidak terkunci untuk masuk ke dalam rumah dan hanya bisa diketahui oleh anggota keluarga. Pintu rahasia ini sangat mengerikan. Siapa saja bisa masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Michelle. Dalam kasus pembunuhan seperti ini, tersangka utamanya selalu pasangan korban, yaitu Jason Young. Tapi kelihatannya Jason mengklaim kalau dia sudah check-in ke dalam kamar hotel dan tidak pergi sampai pagi hari. Dan kemudian Jason membuat skedul rapat bisnis.
Sebuah cek mengkonfirmasikan bahwa Jason telah menggunakan kartu kunci kamarnya di malam hari untuk masuk dan di pagi hari untuk keluar. Tetapi penyelidikan terperinci segera mengungkap sejumlah keanehan dan ketidakkonsistenan. Misalnya pegawai hotel menemukan di pagi hari bahwa pintu darurat tidak hanya terbuka tetapi juga disangga dengan batu bulat untuk mencegah pintu terbanting, tertutup dan terkunci. Ketika penyelidik memeriksa kamera CCTV yang diarahkan ke pintu itu dan mengetahui siapa pelakunya, ternyata kamera ini telah dinonaktifkan pada malam saat kejahatan terjadi dan kamera itu berhenti merekam selama setengah jam setelah Jason masuk ke dalam kamarnya. Keanehan tidak berhenti di sana. Ternyata pada malam hari, seorang laki-laki yang mirip Jason sedang mengisi bensin di stasiun bahan bakar antara hotel dan TKP. Pada malam harinya, dia diminta memberi tanda pengenal sesuai aturan. Dia menolak melakukannya. Dia membayar tunai dan tidak menunggu kembalian dan segera pergi. Petugas pompa bensin itu mengidentifikasi Jason Young, tetapi Jason terus menyangkal dan bersikeras bahwa dia sudah tidur di kamar hotel pada malam hari. Keanehan lainnya adalah pada pagi hari sebelum tragedi itu, Jason menelpon Michelle Manny lebih dari lusinan kali, dan menjelang pagi Jason menelpon bosnya 5 kali lagi, dan setiap percakapan berlangsung tidak lebih dari 15 detik, menunjukkan kalau Jason mungkin sedang panik. Dan semua panggilan ini dibuat di luar hotel. Jason juga datang terlambat untuk jadwal rapat bisnis dengan rekan-rekannya dan dia terlihat agak bingung. Tapi tidak satupun bukti itu membuktikan bahwa Jason sudah membantai istrinya. Penyelidikan selama bertahun-tahun dan putusan yang lama ditunggu-tunggu selama hampir 3 tahun Jason hidup bebas. Jason mendapat hak asuh putrinya yang masih kecil, Cassidy, yang memberi kekecewaan pada keluarga istrinya. Setelah itu, Jason berhenti menyembunyikan hubungannya dengan Michelle Manny yang pernah berteman dengan Michelle yang terbunuh. Hal ini hanya menambah kecurigaan kepada Jason sudah melakukan pembunuhan brutal. Jason akhirnya ditangkap pada akhir tahun 2009. Tetapi meskipun ada banyak bukti untuk membuktikan kesalahan Jason telah gagal karena juri tidak mencapai kesepakatan. Namun kasus ini dibuka kembali pada tahun 2012 ketika ada lebih banyak bukti lagi dikumpulkan dan kesaksian saksi yang sudah melihat Jason Young pada malam pembunuhan berada di luar hotel dan di tempat berbeda. Khususnya mobil putihnya yang mencolok terlihat diparkir di malam pembunuhan, tidak jauh dari rumahnya sendiri di lahan gelap. Termasuk kesaksian psikolog anak yang menceritakan permainan boneka aneh Cassidy, di mana gadis kecil itu menunjukkan bagaimana ayahnya sudah memukul ibunya, dan kemudian ibunya tidak mau bangun dari lantai. Michelle Manny bersaksi di persidangan. Michelle Manny mengaku Jason sudah berselingkuh dari istrinya dengan dirinya. Tapi pelakor ini membenarkan dirinya dengan mengatakan bahwa Jason sangat tidak bahagia dalam kehidupan keluarganya, seperti yang dibicarakan pada semua orang. Dan mantan kekasih Jason lainnya mengakui dia takut pada ledakan kemarahan Jason ketika dia kehilangan kendali dan bisa memukul wanita itu. Setelah persidangan yang panjang, Jason Young akhirnya dinyatakan bersalah karena menyerang istrinya yang sedang hamil dengan brutal, dan Jason dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan tidak ada hak untuk dibebaskan. Pada tahun 2014, Jason mengajukan banding pertamanya namun ditolak. Pada tahun 2018, dia meminta peninjauan kembali pada kasusnya, dan panel pengadilan banding negara kembali membantah. Cassidy yang menjadi yatim piatu
ibunya meninggal dan ayahnya selamanya di penjara karena membunuh ibunya. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Ambil pelajaran dari setiap kasus. Setialah selalu kepada pasangan masing-masing. Ambil pelajaran dari setiap kasus, lupakan cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Berikan subscribe buat yang belum subscribe channel ini. Berikan juga like dan nyalakan loncengnya untuk cerita yang lain.